Filsafat Generasi Muda. Baiklah, di episode kali ini kita bakal ngobrol serius tapi santai tentang salah satu tokoh yang pemikirannya sangat mempengaruhi cara kita memahami pendidikan di Indonesia, Notonegoro. Kita akan bahas biografi konsep, filsafat pendidikannya, gimana gagasannya bisa diterapkan di era digital sampai refleksi kritis tentang pendidikan kita saat ini. Hari ini saya tidak sendirian, udah ada narasumber kita yaitu Alden Ekis. Halo, apa kabar Alden Ekis? Halo, baik. Senang bisa datang ke podcast kali ini. Baik. Sebelum masuk ke pemikiran penting buat kenalan dulu dengan sosok Notonegoro, bisa sedikit dijelaskan? Baik, tentu nama lengkap Raden Mas Surjo Wihoro Diningrat atau dikenal sebagai Notonegoro. Ya. Beliau dikenal adalah seorang akademisi, budayawan, dan filsuf di Indonesia yang berperan besar dalam merumuskan filsafat Pancasila sebagai dasar negara dan pendidikan nasional. Beliau hidup pada masa pasca kemerdekaan sekitar pertengahan abad ke-20 ketika Indonesia masih mencari landasan filosofis yang kuat untuk membangun negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Jadi pemikirannya lahir dari kebutuhan bangsa untuk menentukan arah moral budaya dan nilai dasar pendidikan di Indonesia. Berarti konteksnya sangat penting ya? Ya. Bangsa baru merdeka, butuh fondasi nilai dan Notonegoro menyumbangkan pemikiran filosofinya yang sampai hari ini dipakai. Jadi, kita masuk ke intinya. Apa sebenarnya konsep penting filsafat pendidikan Notonegoro itu? Jadi ada beberapa konsep dan kunci. Yang pertama, pendidikan harus berlandaskan Pancasila. Menurut beliau, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pendidikan yang harus dibentuk manusia yang berketuhanan, kemanusiaan, bersatu, musyawarah, dan berkeadilan. Ini artinya pendidikan bukan cuma mengejar nilai atau cuma mengejar skill, tapi karakter dan moral. Yang kedua, manusia itu sebagai makhluk monopolaris. Apa itu? Menurut Notonegoro, manusia itu satu kesatuan terdiri dari unsur jasmani, ras, dan sosial. Jadi pendidikan harus bersifat menyeluruh, berkembangkan semua potensi manusia, bukan hanya otak atau akademik. Dan ketiga, pendidikan bertujuan membentuk manusia yang bernilai. Beliau mendapatkan nilai moral di pusat pendidikan. Proses belajar harus membentuk pribadi yang bertanggung jawab, bermoral, dan mampu hidup dalam masyarakat dengan sikap Pancasila. Yang keempat, hubungan nilai dasar, instrumental, praktis. Dalam Pancasila, menurut Notonegoro ada struktur nilai. Nilai instrumental itu kebijakan atau kurikulum peraturan. Nilai praktis implementasi di sekolah dan di kelas. Nah, itu pendidikan harus menempuh hubungan ketika level ini. Menarik. Artinya kalau sekolah hanya bikin aturan tanpa memahami nilai dasarnya, pendidikan itu nggak akan tepat sasarannya. Tepat itulah kenapa beliau menekankan filsafat sebagai fondasi. Oke, sekarang kita bahas konteks zaman sekarang. Di sekolah sekarang, teknologi berkembang pesat, media sosial makin bebas, dan generasi muda punya tantangan digital. Gimana sih pemikiran Notonegoro untuk masuk ke situ? Baik, beberapa poin bisa dikaitkan. Satu, pendidikan karakter jadi kebutuhan utama. Di era digital, banyak tantangan baru seperti cyberbullying, hoax, konten negatif, dan kecanduan gadget. Pemikiran Notonegoro
menekankan pendidikan karakter yang berbasis Pancasila, dan ini relevan dan untuk membangun etika digital. Yang kedua, itu pendekatan holistik. Jadi di sekolah hanya mengajar nilai. Sekarang banyak sekolah terpaku pada ranking, target akademik dan ujian kan. Sementara Notonegoro mengatakan pendidikan harus mengembangkan jasmani, rohani, serta sosial, yang artinya literasi digital dan rohani serta moral, kolaborasi dan komunikasi sosial, dan kesadaran kesehatan digital dan jasmani. Yang ketiga, tantangan implementasi. Walaupun relevan, ada masalah seperti sekolah tidak merata fasilitasnya, guru belum semuanya siap dengan pendekatan nilai, kurikulum yang sering berubah, dan tekanan masyarakat yang masih pada nilai akademik. Jadi gagasan Notonegoro butuh adaptasi, bukan diambil secara kaku. Benar, jadi pemikiran idealisnya tapi tetap jadi kompas moral untuk pendidikan moral. Dan sekarang, apakah bisa berikan contoh penerapan Congress di Indonesia? Baik, beberapa contoh jelas terlihat. 1. Kurikulum Merdeka dan P5. Profil belajar Pancasila. Program ini punya 6 dominasi. Karakter seperti berakhlak kreatif, bergotong royong, sangat sesuai dengan filsafat Notonegoro. 2. Pembiasaan etika digital di sekolah. Contoh, aturan penggunaan HP di kelas, literasi digital, pembelajaran dari yang mengajarkan tata krama komunikasi. 3. Pendidikan holistik. Sekolah menjadikan kegiatan seni, olahraga, organisasi, program pembentukan karakter, mulai proyek sosial, pembimbingan konseling yang memperhatikan perkembangan rohani dan sosial siswa. Semua ini mencerminkan konsep manusia monopluralis. Oke, bagian terakhirnya apa sih nilai positif yang bisa diambil guru masa kini dari Notonegoro itu? Menurut saya ada beberapa hal yang kuat. Yang pertama itu pendidikan harus berkarakter, bukan hanya akademik. Yang kedua, nilai Pancasila tidak hanya diajarkan, tapi juga dibiasakan dalam interaksi. Dan ketiga, guru harus teladan. Nilai bukan sekedar penyampai materi saja. Oke, misalnya kalau konsepnya mungkin perlu dikritis itu apa? Ada beberapa pemikiran Notonegoro agak normatif sehingga implementasi butuh kreativitas guru. Kondisi sekolah di Indonesia tidak merata, jadi pendekatan nilai kadang sulit diterapkan. 2. Tantangan digital sangat kompleks dan jauh lebih cepat dari zaman Notonegoro. Oke, artinya pemikiran tetap penting, tapi harus disesuaikan dengan realiti masa kini. Iya, betul sekali. Oke, teman-teman, kita sudah membahas banyak hal, mulai dari biografi Notonegoro, konsep filsafatnya, dan pendidikannya, penerapan di era digital, hingga refleksi kritik. Semoga pembahasan hari ini bisa membantu kalian memahami lebih dalam tentang filsafat pendidikan Indonesia. Terima kasih buat narasumber kita, Aikis dan Alan, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di Filsafat Generasi